nanti ada instruksi untuk masuk. Kalau sudah ditulis nanti dulu masuknya ya, samaan nanti. Ya. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua. Nah, kita berada di Belajar ini. Kalian sebagai peserta Belajar ini, teman-teman, saya memperkenalkan diri dengan guru adalah nama Pak Guru Tarmizi ya, adalah mentor dari Belajar ID. Sudah ada yang mengenal apa itu Belajar ID? Akun Belajar ID itu yang sudah kalian terima di sekolah, yaitu sebuah akun pembelajaran yang dimana untuk melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, untuk memperkenalkan selanjutnya materi kita hari ini yaitu bagaimana kita mengenal berbagai macam fitur-fitur pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, tadi sudah Pak Guru mengatakan akun Belajar itu sudah kalian terima dari pemerintah. Itu ada tadi yang untuk masuk di dalam akses internet itu, nah itu harus kita memiliki sebuah akun, yaitu akun Belajar ID. Coba siapa yang pernah melihat atau mendengar kata email? Ada yang tahu email? Ada yang tahu YouTube? Nah, itu salah satu fitur dari yang akan kita manfaatkan di pembelajaran Belajar ID ini. Ya, nah ini fitur-fiturnya salah satunya adalah ini mungkin atau yang belum pernah melihat ini email ya, ini lambang email. Kemudian ini namanya Google Calendar, ada angkanya. Kemudian ada Gmeet, Google Meet. Nanti fungsinya nanti Pak Guru akan jelaskan. Kemudian ini chat, kemudian drive, ini dokumen, ini slide, dan ini sheet. Nah, masing-masing fitur nanti akan kalian tahu apa fungsi dari fitur-fitur tersebut. Nah, anak-anak, zaman sekarang kita berada di pembelajaran digital ya, serba online. Itu maksudnya di ini yang belajar kita online dari HP, gadget, kemudian dari laptop yang kalian di depannya itu bisa kita belajar mandiri sekarang, yaitu menggunakan fitur-fitur tersebut ya. Untuk berinternet anak-anak, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, harus kita tangkas berinternet. Yang pertama. Nah, gimana tips yang pertama di sini? Jadilah pengguna internet yang positif seperti di kehidupan nyata. Internet itu. Dan kalian tadi Pak Guru sebutkan tadi YouTube. Udah semua pada tahu karena sudah melihat dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tetapi anak-anak, ini yang pertama, kita menggunakan internet itu harus
pada hal-hal yang positif. Nah, nanti ada hal-hal negatif itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, pikirkan sebelum memposting. Kayak ada yang sudah punya Facebook misal, ya. Nah itu orang tuanya atau saudaranya di rumah pasti sudah punya. Nah, itu bagaimana kita melakukan? Nah, itu tidak boleh terekspos, tidak boleh di sembarangan terekspos di media sosial tersebut, di internet itu, ya. Nah, selanjutnya jangan jangan berasumsi bahwa orang lain, pengguna orang lain itu akan sama dengan asumsi kita. Misal kita itu berniat baik, belum tentu orang juga berbuat baik. Nah itu misal nanti tadi akun pribadi kita jangan sampai dibocorkan, nanti akan coba tahu nanti gunakan yang tidak. Nah itu. Selanjutnya yang terakhir di sini penting untuk selalu menghormati dengan privasi. Nah, privasi itu apa? Siapa yang tahu privasi? Nah, privasi itu rahasia kita, ya. Rahasia pribadi kita tidak boleh terbocorkan. Nah itu harus kita pikirkan. Nah selanjutnya, ya sebelumnya bisa berdiri semua, berdiri semua. Kita berdiri semua. Lihat, nih kita tepuk semangat. Versi Pak Guru di sini. Nah gini, tepuk semangat. Tadi kita waspada, sekarang tangguh. Tangguh itu apa? Siapa yang besar? Kuat, ya. Tangguh itu kuat, tidak mudah diri sama orang lain, ya. Harus kita tangguh. Apa kita berinternet itu anak? Tangguh itu buatlah sandi yang kuat. Sandinya ya, sandi. Kan kalau kita membuat email atau misal Facebook dan sebagainya, nah itu ada kata sandi. Harus kita buat yang kuat. Ya. Kemudian ganti sandi di akun lain yang kamu punya. Itu ya sandinya. Kemudian gunakan kreativitasmu. Jangan gunakan informasi pribadi. Jangan ragu untuk mengubah akun yang sudah kita dapat. Sudah dibagikan akun belajar ID-nya? Sudah, yang senamanya, makanya bisa membuka itu. Ya, nah selanjutnya anak, fitur-fitur yang ada. Yang pertama, apa ini namanya? Apa ini? Gmail. Ini surat elektronik. Dulu orang-orang ngirim surat pakai apa? Ngirim surat pakai tulis kertas. Ditulis kirim surat. Tapi sekarang nggak perlu kertas, nggak perlu ballpoint. Apa yang perlu? Tapi kita kirim
Iya. Nah, ini teknologi. Kemudian, nah ini gunanya untuk mengirim surat elektronik. Lanjut anak-anak. Ini apa namanya? Google Calendar. Apa fungsinya Google Calendar? Membuat jadwal kita di elektronik, di HP, di laptop dan sebagainya. Kalau orang dulu sebelum ada internet, dia membuat jadwal, ada namanya buku diare. Ya, ditulis hari Senin saya begini, Selasa saya begini, Rabu saya begini, ditulis tangannya. Tapi sekarang sudah ada Google Calendar. Kegiatan kita. Ya, selanjutnya. Nah, ini apa namanya? Saling melihat. Nah, kita diskusi saling melihat. Itu kan buka laptop, terus Gmail kita buka. Nah, nanti teman kita yang ada di tempat jauh bisa kita lihat, kita berkomunikasi, kita berdiskusi dengan menggunakan aplikasi Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini apa ini? Google Chat. Selanjutnya anak-anak. Ini apa ini? Google Drive. Apa fungsi Google Drive? Menyimpan data-data atau file-file kita, itu kita simpan di Google Drive. Kan zaman dahulu sebelum ada internet, ada berkas-berkas, ya, berkas-berkas fisiknya itu kita taruh di tempat berkas gitu, numpuk jadinya. Setelah ada internet nggak perlu seperti itu, tinggal kita file kita sudah ada, tumpukkan di Google Drive. Nah, itu Google Drive untuk menyimpan data. Nah, ini apa ini? Google Docs atau Google Dokumen, tempat kita menulis. Kalau sudah kita menulis sesuatu, ada terus namanya simpan. Nah, itu Google Docs. Selanjutnya apa ini? Slide. Ya, Google Slide. Google Slide itu apa fungsinya? Nah, ini Pak Guru menampilkan sesuatu. Ini slide-nya. Ini fungsinya untuk menampilkan file kita. Ya. Oke, lanjut. Terakhir anak-anak, ini terakhir. Apa namanya ini? Google Sheet. Apa fungsinya? Google Sheet fungsinya untuk membuat data yang berupa angka-angka atau diagram. Ya. Tepuk semangat. Terlalu fokus sama gadget. Nah, itu kemudian hal-hal negatif seperti game itu dikurangi. Ya, itu bisa merusak fokus kita. Ya, baik,
Nah, ini berbagai macam fitur anak-anak ya. Semua aplikasi atau fitur-fitur tersebut namanya tergabung dalam Google for Education. Google untuk pendidikan. Seperti tadi, ada Google Drive, ada Google Doc, ada Google Calendar, ada Google. Kenapa? Nah, nanti ada instruksi untuk masuk. Kalau sudah ditulis, nanti dulu masuknya ya, samaan nanti. Dia ada Pak Guru belajar. Ya. Belajar ID. Ya. Itu kan titik duanya. Iya Pak Guru. Ini apa? Nih, baik. Ya. Ikuti sudah yang di depan. Mantap. HTT. Nah, bagus. Siapa yang bisa menjawab? Ada hadiah. Apa ini? Strawberry. Yang bisa menjawab, silakan. Taruh dulu. Lepas dulu bibirnya. Lepas dulu. Aku pilih tiga orang yang bisa menjawab. Dapat hadiah. Ya, pertanyaan pertama. Angkat tangan ya yang bisa menjawab. Siap. Hakiki belum membuat sebuah dokumen yang berisi itu termasuk Hakiki membuat dengan fitur dokumen apa? Google apa? Ini jangan maju. Google Sheet. Nah ini ya. Baik. Yang kedua. Siap. Dengar. Nih. Yang kedua. Nah. Ada seseorang Diam. Kasih temennya. yang tidak mau kesasar alias salah alamat. Apa? Google Map. Pertanyaan. Tinggal satu pertanyaan lagi. Siap. Yang perempuan. Kasih yang perempuan. Sudah kasih giliran temannya ya. Nah, perhatikan sini. Yang perempuan sekarang. Jika